Aaron. Christy. Wait, back in here. Let me tell us that you are not a guy. Halo sahabat Bones, kembali lagi bersama Mimin si paling ganteng sejagat raya. Dan hari ini Mimin akan menceritakan film tentang kemauan untuk hidup yang sangat tinggi yang membuat salah satu pemuda yang berhasil menyelamatkan dirinya dari ganasnya alam. Meski terpaksa harus kehilangan salah satu dari bagian tubuhnya, pemuda ini tak pernah menyerah. Meski ia harus mendaki tebing tinggi dan berjalan bermil-mil, itu tak membuatnya mundur. Tetapi, apakah pemuda tersebut bisa selamat atas seluruh pengorbanannya? Si Hera beli gelasan, gelasannya malah tapakan. Daripada kalian penasaran, mending kita lanjutkan. Diangkat dari kisah nyata, seorang yang ingin menjadi sniper Aaron yang mengalami kejadian mengerikan di Blue Zone Canyon pada tahun 2003. Dia bernama Aston, berencana melakukan perjalanan ke tengah utara untuk menjelajahi Blue Zone Canyon. Aaron mempersiapkan segala perbekalannya dan alat-alat yang mungkin akan dibutuhkannya. Berangkatlah Aaron seorang diri menggunakan mobilnya. Tidak lupa ia mendokumentasikan perjalanannya. Aaron pun tiba saat hari sudah gelap, lalu ia memutuskan untuk beristirahat dalam mobilnya. Keesokan pagi di hari Sabtu, Aaron mulai memacu adrenalinnya dengan bersepeda ke sana kemari di tengah hamparan padang tandus yang luas dan jauh sekali dari warung Teepa. Setelah itu, Aaron menyimpan sepedanya dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan menyusuri tebing-tebing hingga perbukitan. Lalu di tengah-tengah perjalanan, Aaron bertemu dengan dua orang backpacker wanita yang sedang tersesat bernama Christine dan Megan. Aaron menghampiri kedua wanita tersebut dan berbaik hati menawarkan diri mengantar mereka ke tempat yang akan mereka tuju bernama Dome. Mereka pun setuju. Aaron pun menawarkan untuk mencoba jalur alternatif yang bisa ia lalui dan tak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, jalan alternatif tersebut mempunyai celah yang sangat kecil. Mereka menyusurinya dengan perlahan hingga tiba-tiba Aaron pun terperosok ke dalam celah itu. Megan dan Christine panik melihat jatuhnya Aaron hingga tak lama terdengar nyanyian Aaron dari bawah. Ternyata di bawah setelah itu ada sebuah danau kecil dengan air yang jernih dan sangat indah. Megan dan Christine pun ikut menyusuli Aaron dan mereka pun mengulanginya beberapa kali. Setelah puas bermain, akhirnya mereka harus berpisah di sebuah persimpangan. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya masing-masing. Cool. Okay. Well, good to meet you. Yeah. Bye. Give me now. Hari itu Aaron menyusuri lembah-lembah ekstrim. Dia berjalan masuk ke dalam celah tebing. Dan sialnya, Aaron terpeleset sebuah batu bulat berukuran besar yang ia gunakan sebagai pegangan, dan dia pun terjatuh, terhempit sebagian tangan kanannya. Dan disinilah kisah seorang Aaron dimulai. Sini Aaron sangat syok, dan dia memperhatikan sekeliling tempat ia berada seolah tak percaya saat ini. Dia terjebak di sebuah lembah sempit di tengah padang tandus yang sangat luas di mata tak ada seorang pun yang akan mengetahui keberadaannya. Karena sebelumnya, Aaron pun tak memberitahu siapapun saat dia berangkat. Aaron mencoba mengeluarkan tangannya dengan menarik tangannya, mengangkat batu, sehingga membentur-benturkan badannya sekuat tenaga. Aaron mulai panik dan dia mulai kesal dan frustasi. Dia mencoba menenangkan dirinya. Kemudian Aaron mengeluarkan semua peralatan yang ada di dalam tasnya, berharap menemukan sebuah benda yang dapat menyelamatkannya.
pisaunya malah terjatuh. Aaron pun merasa kesal dan mencari cara untuk mencapainya. Namun percuma, batu itu terlalu keras dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terkikis. Persediaan makanan dan minuman pun sangat minim sehingga Aaron harus berhemat untuk bertahan selama mungkin. Usahanya belum banyak membuahkan hasil, bisa dikatakan batu itu mustahil bisa dipecahkan, tapi Aaron belum mau menyerah. Aaron mencoba membuatkan katrol dengan mengikatkan tali pada sebuah batu agar batu yang menimpa lengannya dapat diangkat. Karena kelelahan, Aaron pun tertidur. Saat terbangun, dia teringat dengan sosok ayahnya di mana ketika kecil ayahnya sering membawa Aaron ke lembah itu. Kemudian, Aaron membuat sebuah rekaman yang mendokumentasikan dirinya. Aaron berpesan bagi siapa saja yang menemukannya. Ketika ia tak selamat, Aaron meminta agar rekaman tersebut diberikan pada orang tuanya. Dalam rekaman itu, Aaron juga menjelaskan sedikit kronologi yang menimpanya dan menjelaskan kondisi tangannya saat ini yang sedang terjepit. Hari selanjutnya pun tiba. Aaron kembali memperkuat talinya, dan setelah staminanya dirasa cukup kuat, dia pun mulai mengangkat dengan sekuat tenaga. Namun usahanya masih sia-sia. Aaron melihat ke arah tangannya yang sudah tidak dapat digerakkan dan berpikir salah satu cara yang dapat mengeluarkannya dari tempat itu adalah dengan mengorbankan tangan kanannya sendiri. One day. Dan beberapa saat kemudian, hujan pun tiba. Di sini hujan sangat deras sekali dan hampir menenggelamkannya. Kemudian, dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Aaron pun berhasil terlepas, kemudian dia segera keluar dari sana. Berlari, mendekati mobil dan keluar dari tempat tersebut. Lalu dia pun melajukan mobilnya dengan hujan deras menuju rumah seorang wanita yang tak lain dia adalah istrinya, yang sudah lama tidak ditemui di mana dulu mereka bertengkar hebat. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Hari keempat pun tiba. Ia merasakan sakit di bagian jantungnya. Kemudian Aaron memberanikan diri untuk menusuk lengannya menggunakan pisau itu. Saking laparnya, dia sampai mencicipi darahnya sendiri. Hari kelima pun tiba. Aaron yang sudah kehabisan persediaan air terpaksa meminum air kencingnya yang telah disimpan sebelumnya. Di titik terlemahnya, Aaron membayangkan kehadiran orang-orang yang menyayanginya dan yang telah ia abaikan. Hal itu membuatnya kembali bersemangat untuk berjuang. Aaron pun sekuat tenaga menggerakkan tubuhnya hingga akhirnya dia berhasil mematahkan tulang lengannya itu. Selanjutnya, Aaron harus memotong daging tangannya dengan pisau yang kecil. Yang kita tahu, pisau itu pun sudah tak tajam sama sekali. Tapi operasi pemutusan lengan itu harus tetap dilakukan. Sedikit demi sedikit, Aaron mulai memotong daging tangannya dan rasa sakit yang luar biasa menyentuh ke ubun-ubun. Pada akhirnya, Aaron berhasil memutuskan lengannya. Sebelum pergi, Aaron mendokumentasikannya terlebih dahulu. Aaron secepat mungkin harus keluar sebelum kehabisan darah. Secara perlahan dia pun keluar dengan menggunakan tangan kirinya yang masih utuh dengan tenaga yang masih tersisa. Setelah sampai di permukaan, Aaron langsung menghempaskan badannya ke dalam genangan air dan minum sebanyak-banyaknya walaupun air tersebut menghilangkan dahaganya. Karena tubuhnya mengalami dehidrasi. Aaron kembali berjalan sampai akhirnya Aaron melihat sebuah keluarga yang sedang berjalan tak jauh dari sana.
Keluarga tersebut pun menolongnya dan memberikannya ia makan. Kemudian datang lagi beberapa orang kembali memberikan Aaron minum. Bersamaan dengan itu, sebuah helikopter dengan tim penyelamat, mereka pun mendarat dan membawa Aaron untuk segera diberikan pertolongan. 3 tahun kemudian, Aaron bertemu istri dan keluarganya seperti yang pernah dia bayangkan ketika sedang terjebak di lembah tebing Canyon. Aaron dan istrinya pun kembali menjalani hubungan dengan baik dan film pun tamat. Kata-kata Madodep hari ini, teruslah berjuang sekuat tenaga walaupun kamu disia-siakan. Sedih bro.